Paku, selamat siang. Karena video ini saya buat di siang hari ya, semoga semua selalu sehat juga, khususnya di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Novita, saya perwakilan dari P2M BNN Kota Batu. Di sini saya akan memberikan materi tentang P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait sosialisasi ini, boleh ditanyakan melalui DM di Instagram ataupun di Facebook. Di media sosial pasti admin akan membalasnya, media sosialnya BNN Kota Batu. Dan di akhir nanti ada call center-nya juga, nanti Putri atau Novita infokan. Dan kita mulai materinya terkait dengan sosialisasi P4GN ini. Di tahun 2015, Jokowi sudah mendeklarasikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Situasi di negara ini memang sudah dalam status darurat narkoba. Kenapa? Karena angka prevalensi penyalahgunaan narkoba ini cukup tinggi ya, bahkan terus meningkat. Dan juga sasaran para bandar itu adalah kita di usia yang produktif. Dan latar belakang yang pertama adalah angka prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba di tahun 2019 ini juga sudah cukup tinggi. Kalau kita tahu setahun pakai itu artinya sudah kecanduan di angka 1,80% atau setara 3,4 juta jiwa. Sedangkan latar belakang yang kedua adalah laki-laki lebih cenderung terpapar narkoba dibanding perempuan. Kenapa laki-laki ini lebih cenderung terpapar narkoba? Karena awal mula penyalahgunaan narkoba itu dari rokok, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan ini juga bisa terpapar. Kenapa? Karena ada perempuan juga yang sudah mulai merokok bahkan dari kecil. Dan latar belakang berikutnya, penduduk yang tinggal di perkotaan cenderung lebih tinggi tingkat keterpaparannya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat, maksudnya kita lihat dari berbagai perspektif gitu ya, di lingkungan perkotaan itu cenderung lebih meluas pergaulannya. Tetapi kalau kita berbicara tentang Kota Batu yang sekarang menjadi kota wisata juga menjadi sangat rawan. Kalau kita lihat ada beberapa daerah mungkin seperti Selekta ke atas gitu ya, atau daerah Pujon dan lain sebagainya di sekitar Kota Batu. Banyak sekali tempat-tempat yang sudah mulai digunakan untuk menyalahgunakan narkoba. Alih-alih atau beralasan dia seperti udara dingin, kemudian kayaknya enak ya minum alkohol gitu. Belum lagi kalau misalnya ada beberapa kasus yang saya temui, keluarga itu memang membolehkan anak-anaknya untuk mengonsumsi alkohol karena yang penting anaknya di rumah. Nah, alasan-alasan yang seperti ini yang banyak digunakan yang akhirnya bisa jadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian latar belakang berikutnya adalah kalau kita tahu 3 jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi 1 tahun terakhir ini adalah ganja sebesar 65,5%, sedangkan sabu 38% dan juga ekstasi 18%. Kemudian berikutnya Jawa Timur ini merupakan kasus terbesar ketiga penyalahgunaan narkobanya, yaitu sekitar 5.833 kasus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di usia produktif ini banyak sekali penyalahgunaan narkoba yang mulai, dan juga kenapa kita yang disasar gitu, maksudnya kaum milenial ini gitu. Yang pertama, usia pertama kali menggunakan narkoba itu berkisar 17-19 tahun. Kita di usia-usia yang segini ini memiliki kondisi psikologis yang naik turun, artinya masih labil dan belum seperti orang dewasa yang sudah bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian apa resikonya dan lain sebagainya. Jadi di usia 17-19 tahun ini masih belum bisa gitu ya. Kemudian pengguna narkoba terbanyak berada pada usia yang produktif. Kenapa? Karena ekonominya sudah mulai stabil. Nah, ketika ekonominya sudah mulai stabil ini, akhirnya orang-orang ini mulai memanfaatkan uangnya tadi, hasilnya untuk menyalahgunakan narkoba. Kemudian latar belakang berikutnya adalah negara kepulauan terbesar kita, Indonesia ini merupakan
garis pantai yang terpanjang di dunia yang kedua. Kalau kita lihat juga dari posisinya Indonesia ini sangat strategis gitu ya. Kalau ini harga narkoba memang sangat-sangat mahal, dan juga kalau kita lihat tadi saya sampaikan bahwa ada lokasi atau posisi Indonesia yang sangat strategis. Di sini bisa dilihat bahwa Indonesia ada di tengah-tengah di antara Cina, India, Australia, dan negara-negara lainnya. Kemudian banyak sekali pulau-pulau tikusnya. Kemudian selain pulau-pulau tikus, kemudian jalur daratnya sangat mudah. Ya tadi ya banyak sekali daerah-daerah yang mungkin masih belum terjamah oleh manusia di Indonesia. Pulau-pulau tikus tadi kecil-kecil tadi yang mungkin pemantauannya juga kurang. Nah, hal ini yang menyebabkan Indonesia ini sangat mudah sekali untuk dimasuki para bandar dan juga sindikat narkoba. Kemudian kalau kita lihat juga modus operandinya ini macam-macam. Ada yang dari bagasi penumpang, body wrapping, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya. Sebenarnya sangat banyak sekali modusnya. Kalau kita tahu ada ranjau juga, itu seperti kita janjian di suatu tempat, kemudian transaksi dan lain sebagainya, itu adalah modus-modus operandi yang digunakan para bandar dan juga sindikat narkoba. Dan ini ada yang paling sering kita lihat di berita yang sekarang banyak sekali ya informasinya. Indonesia, darurat narkoba, penyebarannya dan juga cakupannya sangat-sangat luas. Siapapun bisa terkena narkoba, seperti guru besar, artis, kemudian bahkan oknum kita sendiri ya, maksud oknum dari pemerintahan ini seperti ada kepala sipir, kemudian ada ada sipir dan juga oknum dari polisi. Itu adalah oknum saja. Jadi bukan kita melihat polisi atau mungkin sipir itu negatif, tidak, tetapi hanya oknum saja. Bisa menyalahgunakan narkoba? Bisa. Kenapa? Karena penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya berbanding lurus dengan apa yang kita rasakan, artinya pola pikir dalam kehidupan kita. Di saat kita merasa kita itu lebih positif, maka penyalahgunaan narkoba ini juga tidak akan terjadi. Tetapi di saat seseorang itu punya masalah, kemudian menganggap suatu masalah itu selalu dalam hal yang negatif, akhirnya tidak ada penerimaan diri, tidak ada kepercayaan diri dalam dirinya, sehingga pelariannya kemana? Ke penyalahgunaan narkoba. Itulah sebabnya yang kita tahu bahwa siapapun bisa terjadi atau bisa menyalahgunakan narkoba. Baik itu mau yang sudah S3, bahkan yang tadi saya berikan contoh ya, guru besar, itu sangat mudah sekali. Intinya bagaimana? Adalah kita menerima diri kita sejauh mana, maksudnya kita harus selalu positif gitu. Jadi sejauh mana permasalahan terjadi pada kita harus tetap menganggap itu suatu hal yang positif. Ambil hikmahnya. Ketika itu sudah kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, maka ke depan itu kita akan selalu positif dan sangat sulit sekali untuk terkena yang namanya penyalahgunaan narkoba. Dan kita lihat di latar belakang berikutnya, menimbulkan kerugian jiwa dan materi. Itu sudah sangat jelas ya. Kenapa? Kalau kita sudah menyalahgunakan narkoba satu kali saja, tidak ada kata sembuh untuk menyalahgunakan narkoba. Kenapa? Karena dalam ilmu medis juga tidak ada yang bisa menyembuhkan syaraf. Kalau syaraf sudah putus, kalau syaraf sudah sudah rusak karena narkoba, nggak ada ilmu kedokteran atau ilmu medis yang bisa mengembalikannya menjadi normal lagi. Nah, itulah kenapa bahwa kalau kita menyalahgunakan narkoba itu sudah rugi secara jiwa dan juga materi. Kita setiap kalau kecanduan ya, setiap kali harus beli menggunakan uang. Nah, banyak sekali kejadian yang memang seperti mobilnya akhirnya kejual, kemudian tanah, rumah, perhiasan dan lain sebagainya hanya untuk beli narkoba tadi karena tubuhnya sudah mulai kecanduan. Itulah yang mungkin disebut dengan kerugian jiwa dan materi. Dan yang selanjutnya, jaringan lapas dan aparat yang terjerat tadi sudah sedikit disinggung ya, ketika penyebaran dan juga cakupannya sangat luas. Ada jaringan lapas, aksi narapidana, aparat terjerat. Bahkan kalau kita tahu sebenarnya penyalahgunaan narkoba ini 80%
di Indonesia ini dikendalikan dari lapas. Kenapa? Karena di situ memang peredarannya sangat-sangat bebas. Dan orang kalau memang sudah kecanduan kemudian ke lapas, dia sebenarnya bukan tambah kapok, tapi ternyata di sana malah dimanfaatkan untuk terus menggunakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba. Sebenarnya sangat miris ya kalau kita lihat oknum dan juga ternyata peredarannya besar dari lapas gitu. Makanya saya di sini juga berpesan kepada semua yang menonton video ini, mungkin kalau untuk Anda yang masih usia-usia produktif atau kaum milenial, lebih baik kita tolak mulai dari sekarang dengan terus meningkatkan pikiran positif. Selain pikiran positif, kita berkegiatan yang positif. Ada tujuan dalam hidup karena nanti di tahun 2035 ada yang namanya bonus demografi. Apa itu? Di 2035 nanti Indonesia ini akan mendapatkan bonus orang-orang yang memang usianya lagi produktif. Nah, untuk menjadi seseorang yang memiliki usia produktif, yang memiliki banyak karya, itu dimulai dari sekarang. Di saat kita sudah memiliki pikiran yang positif, kemudian tujuan hidup dan juga arahnya jelas mau kemana, itu semua akan dengan mudah kita lalui. Artinya kita setiap hari akan berpikir ke arah sana. Jadi untuk adanya godaan-godaan menyalahgunakan narkoba itu sangat dengan mudah kita hiraukan. Dan yang selanjutnya adalah NPS, New Psychoactive Substance. Apa sih ini? Ini sebenarnya adalah narkoba jenis baru yang digunakan untuk masuk ke Indonesia oleh para bandar ataupun sindikat narkoba. 77 jenis NPS teridentifikasi di Indonesia, 72 jenis NPS sudah diatur dalam Permenkes dan 5 NPS belum diatur dalam Permenkes. Dan totalnya di dunia ini sudah 950. Kemudian lokasi rawan narkoba, warung kopi atau kafe, pasar, rumah tinggal, tempat penginapan, dan di tempat-tempat sepi. Kemudian kalau sekarang juga kita lihat sudah mulai terang-terangan. Jadi kalau dulu kita lihatnya mungkin di tempat-tempat yang sepi seperti di kuburan, di transaksi, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi sekarang di sini di lokasi yang memang rame, itu juga bisa digunakan untuk transaksi narkoba. Makanya kenapa menurut penelitian ini dikategorikan sebagai lokasi rawan narkoba. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa riset kesehatan dampak narkoba jangka panjang, kalau kita sekali sudah menggunakannya, seluruh tubuh ini osteomatis gitu ya, otomatis sudah rusak dari stroke, kemudian kebocoran katup jantung, hepatitis C, penyakit menular seksual, dan lain sebagainya. Saya pernah menemui juga kasus yang memang dia menyalahgunakan alkohol dan juga kecubung. Kondisi tangannya ini sudah tidak bisa pulih, artinya kalau kita normal warnanya seperti ini gitu ya, tetapi kalau dia kukunya, kemudian jari-jarinya ini sudah mulai menguning. Itu karena kebanyakan konsumsi narkoba yang jenisnya tadi saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan antara narkoba dan nafzat. Ada bedanya? Enggak, sebenarnya itu hanya istilahnya saja yang berbeda. Untuk narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Kalau nafzat, zatnya saja yang beda, zat adiktif. Yang lainnya tetap sama. Apa sih sebenarnya narkoba itu? Narkotika itu adalah zat bersifat alami atau sintetis, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian psikotropika, suatu obat atau zat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, bersifat psikoaktif yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan juga bahan adiktif termasuk golongan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketergantungan. Kemudian efek narkoba itu sebenarnya apa saja? Ada stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Stimulan itu kalau kita mengonsumsi narkoba jenisnya stimulan gitu ya, misalnya jenis sabu, seperti contohnya jenis sabu, itu adalah efeknya stimulan, kita akan merasa kuat gitu. Jadi stimulasi kita tuh seakan-akan kita bisa melakukan segala. Jadi ciri-cirinya
seperti tidak tidur, kebetah melek atau kuat melek gitu ya, dan kemudian selalu banyak aktivitas di luar kebiasaan sehari-hari. Kalau sudah nggak tidur selama berhari-hari, dia kuat, dia mampu, ada kecenderungan untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Kalau depresan ini yang menenangkan, bersifat menenangkan. Jadi biasanya kasus yang banyak terjadi adalah ketika dia banyak masalah, kemudian ingin lari dari masalahnya tadi, ingin tenang, dia mengonsumsi obat-obatan atau narkoba yang memiliki efek depresan. Dan kalau halusinogen, dia memiliki efek berhalusinasi, seperti yang saya contohkan adalah ganja. Pencegahan penggunaan narkoba tujuannya untuk membantu masyarakat, khususnya remaja dan pemuda, untuk menghindari menggunakan narkoba. Jika sudah dalam taraf menggunakan, untuk menghindari terjadinya ketergantungan, dapat melakukan intervensi dengan edukasi. Sasaran program pencegahan pertumbuhan yang sehat, aman dari remaja, sehingga mereka dapat menggali dan menyadari bakat serta potensinya. Jadi pencegahan ini bisa dilakukan dalam diri kita sendiri dengan kita memiliki komitmen, yakin, menumbuhkan daya tangkal, daya tolak gitu ya, terhadap penyalahgunaan narkoba atau hal-hal negatif lainnya. Kategori intervensi dan kebijakan di sini artinya apa saja sih gitu ya, macam-macamnya, dari keluarga, dari sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Kita bahas satu-satu. Program keluarga yang efektif difokuskan pada keterampilan pengasuhan anak dan pengelolaan keluarga. Mungkin dalam video ini juga ada bapak dan juga ibu guru atau mungkin orang tua yang melihat di sini dijelaskan sebenarnya kenapa program keluarga yang efektif difokuskan pada keterampilan pengasuhan anak dan pengelolaan keluarga. Kita kalau pulang, kalau kemana-mana, dari manapun pasti kembali ke keluarga. Jadi ketahanan keluarga sebagai program prioritas BNN ini juga berfokus kepada pengelolaan keluarga. Di saat seorang anak atau ada anggota keluarga yang memang sudah sangat dekat dengan keluarganya, maka pengaruh-pengaruh dari luar atau hal-hal negatif tadi sangat dengan mudah dia tolak, karena dia sudah memiliki keutuhan keluarga yang sudah bagus, ketahanan keluarga yang sudah bagus. Dikatakan sudah bagus bagaimana? Di saat anggota keluarga sama-sama saling terbuka, adanya penghargaan, kemudian tidak ada hal-hal yang ditutupin, termasuk juga aktivitas yang dilakukan. Semuanya saling tahu, kemudian komunikasi, dan juga selalu memberikan edukasi terhadap setiap anggota keluarga, dan ada penerapan kedisiplinan seperti mungkin penerapan sanksi gitu ya, karena tadi ada penghargaan, kemudian sekarang ada sanksi atau konsekuensi dari apa yang dilakukan. Nah, ketika ini sudah dilakukan, maka pencegahan ini bisa dikatakan sangat efektif, karena godaan-godaan dari luar tadi itu sangat mudah sekali ditolak. Kemudian di sekolah ada berbagai macam ya kebijakan yang efektif akan memperbaiki suasana sekolah, kemudian keterampilan pengelolaan keuangan kelas yang efektif, kurikulum pencegahan yang efektif, konseling yang efektif. Sebenarnya kalau di lingkungan sekolah ini kita sudah mulai bertemu banyak sekali teman-teman dari berbagai budaya atau kebiasaan yang berbeda. Nah, ketika kita bertemu dengan hal-hal yang seperti itu, itulah pentingnya benteng kita sudah mulai ada dalam diri kita. Contoh, misalnya saya tinggal di Kota Malang, kemudian bertemu dengan keluarga dari Kota Batu, teman saya gitu ya. Notabene di Kota Batu ini anaknya memang dari keluarga yang, mohon maaf mungkin agak ke pinggiran Kota Batu gitu ya, yang tadi saya ceritakan bahwa bapak ibunya membolehkan anaknya mengonsumsi alkohol asalkan di rumah. Nah, ini ketika saya bertemu dengan teman saya seperti itu, ada kemungkinan di saat saya berkumpul dengan teman saya tadi, akhirnya kita berkumpul di satu tempat, mungkin di rumahnya, diajaklah minum alkohol. Nah, di sini pentingnya kita membatasi diri, kita tahu kita harus berteman dengan siapa, kita harus berani menolak. Mungkin yang bisa saya kasih pesan juga kepada teman-teman remaja atau mungkin yang melihat ini di usia produktif, khususnya milenial, jangan pernah takut kita ditinggalkan teman atau dianggap nggak keren atau diomongkan di belakang, terserah. Yang tahu kita adalah kita sendiri.
dan juga mungkin keluarga, terutama orang tua. Maka dari itu, ketika godaan-godaan itu datang, kita tetap fokus dengan tujuan kita, kita tetap fokus dengan kehidupan kita ke depan, karena yang menentukan kehidupan kita sendiri ya kita. Gitu. Kemudian ada tempat kerja. Di tempat kerja ini kita membangun komunitas pecinta kesehatan, lingkungan atau di lingkungan kerja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, mendorong kebijakan perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Intinya, ketika di tempat kerja ini kalau bisa kita memang juga memilih orang-orang yang sadar akan kesehatan. Ketika juga ada teman kita yang menggunakan atau mengonsumsi narkoba, saya sampaikan di sini jangan pernah ragu untuk diajak ke BNN. Kenapa? Pertama, kita tidak akan memidanakan seseorang tadi yang misalnya ingin dilaporkan. Kedua, kita menjaga kerahasiaan baik dalam bentuk apapun dan juga tanpa biaya. Jadi memang benar-benar BNN ini sangat terbuka, gitu. Sangat terbuka dengan adanya laporan yang akan dimasukkan ke kita. Kemudian ada klien juga yang mau dibawa ke kita, monggo silakan, kita sangat terbuka dengan itu. Kita tidak langsung yang ujuk-ujuk memenjarakan, memidanakan, enggak, tapi ada ada asesmen tersendiri, ada prosesnya, dan ini nanti juga berhubungan dengan rehabilitasi dan juga pemberantasan apabila si kliennya memang ada ketersangkutannya dengan hukum. Kemudian kalau komunitas menyediakan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat mengurangi akses dan produk alkohol dan tembakau pada anak-anak di bawah umur serta remaja. Kecenderungan kita mungkin di lingkungan ya, khususnya di Kota Batu, masih ada kearifan lokal yang menggunakan alkohol. Contoh seperti jaran kepang, dan lain sebagainya. Kita tidak menyalahkan budayanya, tetapi yang perlu kita yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita yang harus membatasi itu. Ketika ada anggota keluarga yang ingin mengikuti budaya itu, silakan, tetapi lebih baik hanya menikmatinya saja, bukan mengikutinya seperti ada ritualnya yang tadi katanya kalau dipukul biar nggak sakit dan lain sebagainya. Jadi lebih baik memang diingatkan, didekati, tetapi bukan dimusuhi. Nah, selanjutnya ada membangun ketahanan diri remaja teman sebaya. Gimana sih caranya? Sebenarnya caranya sangat banyak, tapi yang bisa kita mulai dari diri kita yang pertama adalah self regulation, yaitu mengontrol emosi dan juga impuls atau keinginan. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu hal yang negatif, harus kita kontrol benar-benar. Kemudian pengaruh lingkungan terhadap diri kita juga sangat penting kita kontrol, gitu ya. Kemudian sadar atas pengambilan keputusan dalam diri, merasa memiliki tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya assertiveness, mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Ini terkait dengan komunikasi. Kemudian membangun berkomunikasi secara langsung, terbuka dan jujur. Manfaatnya apa sih sebenarnya kalau kita jujur? Jadi seseorang yang menyalahgunakan narkoba itu karena adanya ketidakpuasan dalam diri. Di saat seseorang itu tidak puas, maka larinya itu ke hal-hal negatif karena dia mungkin sudah overthinking atau overanalyze sesuatu, gitu ya. Akhirnya cara yang paling mudah adalah seseorang ini tadi atau kita berbicara secara jujur, bercerita, sharing. Akhirnya kan kita lega, kita mampu menerima diri dan juga masalah yang kita lalui akhirnya juga akan dengan mudah kita merasa, oh ini sepertinya ada jalan nih, ada harapan, begitu. Kemudian yang terakhir adalah reaching out, menerima tantangan atau menggunakan kesempatan, kemudian meningkatkan komunikasi bersama dengan orang lain, menghargai hak dan perasaan orang lain, menganalisis risiko dari suatu masalah, bangkit dari masalah dan juga keterpurukan. Ini sangat penting karena di saat manusia itu tidak bisa bangkit atau tidak bisa menemukan harapan dalam kehidupannya, itu akan rentan terjadi penyalahgunaan narkoba. Ingat, semua apa yang kita lakukan dalam dunia ini itu karena adanya pola pikir kita. Kalau pola pikir kita positif, maka hasil yang kita dapatkan nanti juga positif. Begitu pula sebaliknya. Dan ketika semua sudah positif, maka penyalahgunaan narkoba itu sangat sulit masuk ke dalam diri kita. Artinya godaan-godaan tadi sudah bukan sesuatu hal yang sulit untuk kita tolak.
seperti itu. Dan juga ini ada sedikit informasi atau pengetahuan ya, bahwa ada penelitian yang menyatakan bahwa program yang mengandalkan taktik menakut-nakuti untuk mencegah masalah tidak hanya tidak efektif, tapi mungkin saja memiliki efek lebih merusak. Jadi saran saya kalau misalnya nanti ada temannya yang menggunakan narkoba, atau mungkin bapak ibu guru dalam video ini ada yang menonton kemudian ada muridnya yang menyalahgunakan narkoba, jangan ditakut-takutin. Yang langkahnya bagaimana sih yang efektif gitu ya, lebih pada pendekatan. Jadi didekatin dulu, kemudian ditanya masalahnya apa, sampai dia mau bercerita, mau terbuka. Kalau memang BNN dirasa sangat perlu hadir di sana, kita pasti hadir. Kalau memang tidak, ajaklah seseorang tadi itu ke BNN, kita pasti akan menunjuknya. Dan juga setelah semuanya terbangun dengan baik, maka kita sudah mencapai yang namanya keluarga tangguh tanpa narkoba. Dan di pesan terakhir ini saya sampaikan bahwa apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum-kaum milenial zaman sekarang gitu ya. Yang pertama pastinya berkomitmen, kemudian memberikan pengaruh positif, berkuat agama, mengembangkan diri, dan juga akhirnya bisa membangun ketahanan diri. Nah, memberikan pengaruh positif ini sangat penting ya. Jadi saran saya juga untuk kaum milenial, karena media sosial ini sangat-sangat kuat gitu ya di zaman sekarang. Jangan pernah curhat lagi di media sosial. Kenapa? Karena kita belajar untuk memberikan pengaruh positif. Nah, di saat curhatan kita itu negatif, maka orang yang melihat bisa jadi menilai kita negatif juga, padahal sebenarnya itu belum tentu, karena itu hanya sebatas di media sosial gitu ya. Tetapi penilaian orang sekarang itu biasanya rata-rata itu dilihat dari media sosialnya. Dan nanti ketika bekerja juga pasti akan mencantumkan media sosial. Jadi sangat rugi kalau misalnya media sosial kita tidak digunakan dengan hal-hal yang positif atau memberikan pengaruh positif tadi. Dan tujuannya sebenarnya BNN di sini hadir dalam video ini untuk memberikan edukasi tadi, informasi juga yang terbaru. Kita bersama-sama perang melawan narkoba, khususnya untuk remaja kaum milenial sekarang. Ayo kita terus berjuang, maju meraih impian, karena kalau kita negatif maka akan dengan mudah para bandar dan juga sindikat narkoba tadi masuk ke dalam tubuh kita menawarkan narkobanya. Tetapi ya kalau kita selalu positif, kita memiliki ketahanan diri, itu semua dengan mudah kita tolak. Bersama-sama mari kita terus melawan penyalahgunaan narkoba menuju Indonesia bersinar. Dan nanti juga bonus demografi 2035, Indonesia memiliki kaum-kaum milenial, memiliki usia-usia produktif yang benar-benar menghasilkan karya terbaik untuk membangun bangsa Indonesia bersih dari narkoba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi hari ini ya. Kali ini mungkin nanti akan ada materi berikutnya, atau apabila yang menonton video ini untuk Anda semua ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Di sini sudah saya tuliskan untuk Instagramnya, ada di WA juga, itu adalah call center, dan juga ada di Facebook. Facebooknya tetap sama, atau mungkin di search saja BNN Kota Batu, pasti nanti akan muncul. Terima kasih kesempatan di hari ini, semoga bermanfaat, dan apabila saya ada salah kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.